Pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV. Apa makna di balik pertemuan Partai Nasdem dan PDI Perjuangan hari ini? Untuk membahasnya kami telah terhubung bersama dengan pengamat politik Hanta Yuda. Selamat siang Mas Hanta. Mas Hanta, tadi sudah selesai pertemuan antara Nasdem dan PDI Perjuangan. Ada poin-poin menarik yang disampaikan dari Ketua Umum Partai Nasdem maupun juga dari Ketua DPP PDI Perjuangan. Salah satunya adalah yang dikatakan bahwa ini bukan pertemuan, ini adalah pertemuan awal dan diharapkan bisa dilanjuti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya ingin tahu Mas Hanta, bagaimana dari pengamatan Anda terkait dengan pertemuan antara Nasdem dan PDI Perjuangan pada siang hari ini? Ya, pertemuan dua partai strategis dalam dinamika politik menjelang 2024 ini bukan hanya memiliki makna penting bagi kedua partai itu. Bagi saya, ini juga memiliki data yang amat penting untuk menentukan peta politik koalisi 2024 mendatang di Pilpres. Karena dua partai ini termasuk partai yang sangat menentukan peta politik. Betul bahwa makna keduanya yang bisa kita baca adalah soal normalisasi hubungan dua partai yang kerap mungkin sebagian menganggap ada hubungan yang kurang mesra, katakanlah cukup dingin dibandingkan sebelum-sebelumnya. Tetapi dengan pertemuan ini memang terjawab bahwa itu bisa meruntuhkan semua pandangan itu bahwa dua partai ini bisa bekerja sama. Yang kedua, bagi PDIP maupun bagi Nasdem, ini mengirim pesan pada kita semua bahwa kedua partai ini memang membutuhkan, meskipun PDI Perjuangan sudah memiliki tiket eksklusif bisa maju sendiri, tapi mengirim pesan masih butuh teman koalisi. Begitu juga bagi Nasdem, sejak awal di Breaking News juga di Metro TV sebelum saya mengatakan, bagi Nasdem, PDIP adalah mitra koalisi prioritas utama dalam bacaan saya yang akan prioritas dituju. Ketimbang sebelumnya kita kerap membicarakan tentang PKS, Demokrat, tapi PDIP menurut saya adalah tujuan utama. Itu yang bisa dibaca. Yang kedua, hal penting makna yang dibaca adalah yang ketiga, Nasdem adalah partai pertama yang dikunjungi oleh PDI Perjuangan, oleh Mbak Puan yang diperintahkan oleh Ketua Umum Megawati. Artinya apa? Nasdem memiliki posisi amat penting bagi PDI Perjuangan. Meskipun Nasdem bukan partai nomor 2 setelah PDI Perjuangan. Nah, begitu juga bagi tadi yang saya katakan, bagi Nasdem sebaliknya. PDI Perjuangan adalah partai mitra koalisi yang strategis yang menjadi prioritas. Nah, yang perlu dibaca lebih dalam selain ini menurut saya, Zakia, adalah apa arahnya ke depan. Bagaimana peta koalisinya hari ini? Kalau kita baca adalah ada 9 partai yang bisa punya kursi di parlemen yang bisa menentukan. Kenapa saya mengatakan dua pertemuan ini sangat menentukan? Menentukan menjadi 2 poros atau 3 poros. Dan siapa poros ketiga itu sangat ditentukan oleh 2 partai itu. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena sekarang ada 9 partai sudah mengelompok menjadi 3 sebenarnya. Yaitu Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN dan P3 itu satu poros atau polar. Polar kedua adalah Gerindra dan PKB. Polar ketiga belum terjadi. Nah, polar ketiga ini berpotensi meskipun kita tidak bisa buru-buru, tetapi ada tendensi yang cukup kuat dibentuk oleh 2 partai ini memungkinkan, yaitu antara PDI Perjuangan dan Partai Nasdem. Nah, tinggal PKS dan Demokrat tentunya yang belum punya kawan dan harus memilih ke salah satu. Oke, baik. Tetapi kalau melihat tadi Anda katakan begitu ya, padahal kalau bisa dilihat PDI Perjuangan bisa berdiri sendiri begitu dengan jumlah kursi yang ada. Tetapi antara Nasdem dan PDIP ini sebenarnya siapa yang saling diuntungkan jika memang akhirnya kemudian membentuk poros ketiga ini? Keduanya menguntungkan. Relasinya simbiosis politik mutualisme, saling menguntungkan. Tinggal nanti tantangannya adalah persoalan kandidatnya, namanya siapa. Syarat dari kedua ini seperti saya katakan tadi, keduanya membutuhkan peta dari jalinan kerjasamanya. Zakia, dalam politik Indonesia, variabel yang sangat menentukan dalam bentuk koalisi kita belajar di era reformasi, satu adalah soal ideologi. Kenapa menjelaskan PDI Perjuangan sejak awal tidak mau dengan PKS? Mungkin faktor ideologi. Dengan Nasdem itu mereka sama-sama partai nasionalis, partai tengah yang sangat mungkin bergabung. Yang kedua, dari sisi kedekatan, meskipun belakangan ya kita lihat ada dinamika politik, tapi Ibu Mega dan Pak Surya Paloh ini saya kira kawan politik yang bersama punya sejarah yang panjang. Dan ini juga menjadi variabel
kemungkinan akan terjadinya, meskipun tidak bisa disimpulkan secepat dengan buru-buru. Yang ketiga, dari dua partai ini yang juga menjadi faktor penting adalah secara historis tadi seperti saya katakan mereka punya sejarah panjang. Kenapa? Sebaliknya saya menjelaskan kenapa Partai Demokrat menjadi variabel yang sulit untuk bergabung dengan PD Perjuangan karena itu tadi, karena secara historis mereka memang tidak pernah bersama di era formasi. Nah, untuk dua partai ini selalu bersama. Sejak berdirinya Nasdem itu dengan PD Perjuangan bersama di pemerintahan Pak Jokowi. Dan yang keempat, biasanya variabel yang sangat menentukan terbentuknya koalisi partai-partai di Indonesia adalah soal nama yang mempersatukan kandidat. Nah, ini juga dalam konteks jangka panjang tidak buru-buru kalau kita membaca peta tendensinya. Ada irisan. Kalau kode-kode politik yang disampaikan Pak Surya kan kencang sekali. Salah satu, kita masa mau melarang Mbak Puan untuk maju. Kemudian Mbak Puan juga dilirik oleh Bang Surya. Kira-kira itu ada poin. Di sisi yang lain kita tahu Nasdem juga ada nama-nama yang sudah disebutkan 3. Jadi dari nama yang muncul di Partai Nasdem, saya kira ada 3 nama di Partai Nasdem itu sangat mungkin nanti, sangat mungkin ya, meskipun tidak 100% kita harus menyimpulkannya, satu di antara nama dalam Rakernas Partai Nasdem itu mungkin saja nanti akan bersanding dengan Puan Maharani misalnya kalau kemudian bicara dalam tataran nama. Oke, baik. Tadi juga salah satunya apa yang dikatakan Surya Paloh, masa sudah ada pertemuan seperti ini, masa tidak ada dalam radar begitu ya? Itu tadi salah satu kode juga yang disampaikan. Baik, Mas Hanta, seperti tadi Anda katakan ya, banyak kode-kode begitu ya tadi yang disampaikan dalam konferensi pers. Kemudian kalau kita melihat hubungan antara Partai Nasdem dengan PDI Perjuangan, ini mereka sama-sama rekan koalisi, tetapi sering sekali hubungannya dikatakan seperti tegang begitu, kurang mesra. Nah, tetapi kemudian apa yang menjadi poin penting dalam pertemuan ini yang kemudian Anda melihat ke depannya bahwa nanti koalisi antara Nasdem dan PDIP ini apakah bisa berjalan dengan mulus, apakah kemudian akan terjadi lagi ketegangan, berapa persen sebenarnya peluangnya kalau Anda melihat, Mas Hanta? Ya, potensinya besar. Tentu kalau kita membandingkannya masih 50-50 ya, Zakia. Karena catur politiknya begini. 9 partai itu, KIB terdiri dari Golkar, PAN dan P3, itu kan satu. Mereka sudah punya nama, katakanlah ada berbagai macam nama, ada Erlangga, kemudian Ganjar disebutkan di sana. Kemudian ada Gerindra dan PKB yang sudah mendeklarasikan Prabowo Subianto, lebih kurang begitu. Nah, yang ketiga, bagi Nasdem itu kan ada nama 3. Antara Prabowo, kalau Prabowo tidak masuk, tentu antara Ganjar dan Anies yang mungkin masuk ke salah satunya. Kalau Anies, mungkin kawan koalisinya Nasdem adalah Demokrat dan PKS yang tersisa. Itu berpotensi membentuk koalisi di luar pemerintahan, dia 3 partai membentuk sendiri. Nah, ini opsi yang bagi Nasdem bisa bergabung dengan PDI Perjuangan, bisa bergabung dengan Demokrat dan PKS, atau yang ketiga bergabung bersama KIB. Kalau KIB, dugaan saya, bacaan saya bukan Anies namanya. Kita mulai masuk ke nama Rakernas. Bukan saya prediksi, tapi ini udah nama di Rakernas Partai Nasdem. Kita bicara lebih jauh sedikit. Kalau misalnya dengan salah satu ini Demokrat dan PKS, itu jelas kemungkinan besar Anies. Bisa juga Ganjar kalau tidak keluar tempat lain. Nah, yang menarik dengan PD Perjuangan, kita dengar di PD Perjuangan kan santer juga tidak begitu kuat nama Ganjar karena ada nama Mbak Puan. Kalau misalnya dipasangkan Ganjar dan Puan, ini mungkin komposisi atau kombinasi yang menyulitkan bagi Partai Nasdem untuk bergabung. Tetapi kalau dari 3 nama itu Andika atau Anies, bahkan Anies dan Puan atau Puan Anies, itu ada salah satu titik temu yang bisa mempersatukan 2 partai ini lebih jauh untuk bekerja sama. Kita bicara lebih konkret kan bicara tentang nama, tentang faktor elektabilitas, tentang prospek elektoral. Jadi ini yang saya kira menjadi variabel yang sangat menentukan 2 partai ini bisa lanjut dalam kerjasama yang lebih serius. Kalau ditemukan dengan titik nama yang tadi saya katakan, Pak Surya sudah membuka ruang. Kemungkinan Mbak Puan, PDI Perjuangan juga saya kira punya nama beririsan dengan nama-nama di Rakernas Partai Nasdem.
Begitu, Zakia. Oke. Berarti 3 nama dalam Rakernas Partai Nasdem ini ada sebenarnya yang juga sudah diincar begitu ya oleh PDI Perjuangan, dan juga tadi Partai Nasdem mengatakan tidak menutup kemungkinan juga peluang untuk disandingkan dengan Puan Maharani itu sendiri. Kita akan lihat seperti apa, apakah ini nanti pertemuan ini akan berujung pada adanya poros ketiga atau akan ada poros lainnya. Kita akan nantikan bersama-sama. Terima kasih Mas Hanta Yuda. Apapun masih mungkin terjadi. Betul, masih dinamis bisa terjadi. Terima kasih Mas Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Terima kasih.